Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat memenuhi tugas kuliah kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar. Nah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Mirnawati, saya sendiri. Yang kedua Feni Aneke Librero. Yang ketiga Rahmayani. Yang keempat Nurdian. Yang kelima Jendrik Kristo. Dan yang terakhir Baso Arya Fatahillah. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu keterampilan membuka pelajaran. Menurut Abimayu, membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengerahan mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik, sehingga peserta didik siap mental dan tertarik mengikutinya. Ada beberapa cara yang dapat diusahakan guru dalam membuka pelajaran adalah dengan yang pertama, menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Yang ketiga, memberi acuan atau struktur pelajaran dengan menunjukkan tujuan atau kompetensi dasar dan indikator hasil belajar, serta pokok persoalan yang akan dibahas, rencana kerja, dan pembagian waktu. Yang keempat, mengaitkan antara topik yang sudah dikuasai dengan topik baru, atau yang kelima, menanggapi situasi kelas. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang keterampilan menutup pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Adapun usaha guru mengakhiri kegiatan interaksi edukatif yaitu yang pertama, merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru dibahas. Yang kedua, mengkonsolidasikan perhatian anak didik pada hal-hal pokok oleh pembelajaran yang bersangkutan. Yang ketiga, mengorganisasi semua kegiatan atau pelajaran yang telah dipelajari sehingga merupakan suatu kebutuhan yang berarti dalam memahami materi yang baru dipelajari. Yang keempat, memberi ajakan agar materi yang baru dipelajari jangan dilupakan serta dipelajari kembali di rumah. Adapun cara-cara yang digunakan oleh guru dalam menutup pelajaran, yang pertama yaitu guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang telah diajarkan itu telah dikuasai oleh peserta didik atau belum. Yang kedua, review, melihat atau meninjau kembali dengan cara merangkum inti materi, membuat gagasan, mengevaluasi, dan sebagainya. Cek keterampilan bertanya dasar. Menurut Arifin dan Barnawi, dalam pembelajaran terdapat evaluasi atau penilaian dengan menggunakan pertanyaan. Pertanyaan yang baik dan benar adalah pertanyaan yang dapat menuntun kita dengan menggunakan jawaban yang benar juga. Guru harus memahami komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Di antaranya adalah yang pertama, kejelasan dan kaitan pertanyaan. Kedua, memberikan acuan. Ketiga, memusatkan jawaban. Keempat, pindah gilir jawaban. Kelima, penyebaran pertanyaan. Keenam, memberikan waktu berpikir. Dan yang ketujuh, memberikan tuntunan kepada peserta didik. Saya lanjut, bagian D, keterampilan bertanya lanjut. Pertanyaan lanjut adalah kelanjutan dari pertanyaan pertama atau dasar, yaitu untuk mengorek atau mengungkap kemampuan berpikir yang lebih dalam, analitis, dan komprehensif dari pihak yang diberi pertanyaan atau siswa. Dalam komponen keterampilan bertanya lanjutan, terdapat beberapa hal, di antaranya yang pertama itu pemberian dalam komponen keterampilan bertanya lanjutan terdapat beberapa hal, di antaranya
Yang pertama, pemberian pengubahan tuntunan tingkat kognitif sehingga kemampuan berpikir siswa. Dalam komponen keterampilan bertanya lanjutan terdapat beberapa hal diantaranya. Yang pertama, pemberian pengubahan tuntunan tingkat kognitif sehingga kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, guru memperhatikan urutan pertanyaan. Yang ketiga, melacak diperlukan supaya dapat mengerti kemampuan peserta didik sudah sampai mana pemahaman yang diungkapkan. Yang keempat itu, yang terakhir, keterampilan mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Selanjutnya keterampilan menjelaskan. Menurut Saud pada tahun 2009 mengatakan bahwa keterampilan menjelaskan pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Misalnya, antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Adapun tujuan keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut. A. Membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. B. Memberi balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. C. Membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. D. Menolong peserta didik untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Selanjutnya, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan yaitu A. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan harus sederhana, terang dan jelas. B. Bahan yang akan diterangkan dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu. C. Pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan dalam menjelaskan serta dengan contoh dan ilustrasi. D. Mengadakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan. Sekian pemaparan materi tentang keterampilan dasar mengajar dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.